Kebakaran menimpa 4 unit ruko di Kota Malang, Jawa Timur. Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Bantuan kemanusiaan sulit menjangkau wilayah terdampak yang dikuasai pemberontak Suriah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi Apa Baby. kabarnya? Semangat Baik. ya pagi ini ya. Harus tetap semangat. Tetap semangat 2 hari lagi karena menuju weekend. Betul sekali. Dan tentunya semangat karena bertemu pemirsa di rumah. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Bibit Kesami, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, News Pagi diawali dari informasi 4 unit ruko di Kota Malang, Jawa Timur yang ludes terbakar malam tadi. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga berawal dari sebuah restoran masakan Jepang di Jalan Pahlawan Trip Klojen, Kota Malang pada Rabu malam. Material restoran yang berupa ornamen kayu ini membuat api cepat membesar. Meski di tengah guyuran hujan deras, kobaran api merambat ke 3 ruko di sebelahnya. Sehingga total ada 4 bangunan yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara jumlah kerugian hingga kini belum teridentifikasi. Untuk sementara tim Inavi sudah ada untuk melakukan olah TKP, tapi karena masih dalam proses pemadaman sehingga kita masih menunggu. Yang pertama, yang kedua masalah kerugiannya nanti kita sampaikan karena belum bisa ditampil oleh teman-teman yang punya ruko. Ya pemirsa, sejumlah bangunan semi permanen ini ludes terbakar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG karena terdengar beberapa kali ledakan keras. Satu, 102. Kebakaran hebat hanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api cepat membesar dan lumat sejumlah bangunan rumah beserta isinya. Kondisi bangunan semi permanen serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri lantaran sambaran api yang begitu cepat. Api diketahui pertama kali muncul dari atap sebuah rumah petakan yang dihuni satu keluarga. Hanya dalam hitungan singkat, lumatan si jago merah telah menyambar kedua bangunan di sebelahnya dan halaman belakang sebuah musola. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang cukup keras. Ada asap ya, ada asap. Pertama ada asap, udah diam. Pertama ada api, dan itu teriak-teriakan dia terus langsung naik ke grup. Bang pulang gitu. Ada ledakan atau apa? Ledakan ada. Berapa kali? Kalau yang saya dengar sih 1, itu katanya gas ya, gas LPG. Iya, itu doang udah. Lalu saya udah teriak-teriakan udah mudar-madir aja. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan kobaran api. Hanya berselang setengah jam, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun belasan warga yang menghuni 3 rumah petakan harus kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan juga terjadi dalam eksekusi paksa sebuah bangunan dealer sepeda motor oleh tim juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kericuhan ini dipicu upaya puluhan eks-pekerja yang berusaha menggagalkan eksekusi dengan memblokade pintu gerbang.
Tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadang puluhan eks pekerja dealer saat datang ke sebuah dealer sepeda motor di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan pekerja memblokir akses masuk dengan menutup rapat gerbang utama. Kericuhan pecah saat tim jurusita meminta petugas kepolisian menerobos masuk melakukan proses eksekusi. Akibatnya sejumlah orang yang nekat bertahan di depan gerbang diamankan paksa petugas. Eksekusi paksa ini dilakukan berdasarkan surat putusan nomor 651 tahun 2021 di mana perkara perdata sengketa kepemilikan lahan antara PT Citra Makmur Motorindo selaku termohon dan Gunawan Tamrin selaku pemohon. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan Gunawan Tamrin yang juga merupakan eks pekerja PT Citra Makmur Motorindo adalah pemilik yang sah lahan yang selama ini disewa oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dan rupanya termohon sendiri untuk lahan ini menyewa dengan pemohon. Sekarang ada gugatan, pemohon dinyatakan sebagai pemilik lahan, meminta pengadilan untuk dikosongkan. Penghadangan dilakukan guna mengamankan aset PT Citra Makmur Motorindo sebagai jaminan karena tidak membayarkan pesangon para pekerja dengan total mencapai 2,8 miliar rupiah. Para eks pekerja meminta agar aset-aset berupa kendaraan roda 2 dan 4 diserahkan kepada mereka supaya bisa dicairkan sebagai uang ganti pesangon. Kita menjaga, buruh ini menjaga aset yang memang menjadi asetnya PT Citra Makmur Lestari Motorindo. Tidak ada hubungan dengan yang punya tanah, tidak ada. Kami hanya menjaga itu, sudah putusan nggak dibayar. Meski sempat bersitegang dengan polisi dan jurusita pengadilan, namun para eks pekerja tetap gagal mengamankan aset perusahaan. Dealer yang sudah lama tak beroperasi ini kemudian dikosongkan dengan mengangkut paksa seluruh kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, News melaporkan. Ya, pemirsa, petugas di Sub bersama TNI Polri gelar operasi parkir liar di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas sempat mendapat perlawanan dari sekelompok orang yang diduga juru parkir liar. Adu mulut terjadi antara petugas gabungan dengan sekelompok juru parkir liar di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Keributan terjadi ketika para juru parkir ini menolak operasi yang digelar petugas gabungan. Bahkan salah satu juru parkir liar mengeluarkan senjata tajam untuk melawan petugas. Petugas gabungan terpaksa melumpuhkan juru parkir tersebut dan mengamankan senjata tajamnya. Dalam operasi parkir liar ini, petugas gabungan mengamankan sejumlah motor yang parkir sembarangan. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada warga sekitar agar tidak parkir di lokasi tersebut. Di lokasi awalnya kondusif. Kita mengangkat 8 motor dibawa ke suku dinas dan dilakukan OCP di sana. Dari sana nunggu pemiliknya untuk mengambil kendaraan tersebut. Jeda itu untuk menunggu kembalinya kendaraan untuk angkut jaring yang kedua. Ada segerombolan orang, tak dari mana, dan memprovokasi kita sehingga terjadi adu mulut dengan dari tim Lintas Jaya. Razia parkir liar di kawasan ini merupakan perintah PJ Gubernur DKI Jakarta. Sementara petugas memasang sejumlah beton barier di sekitar lokasi agar kendaraan tidak lagi parkir di tempat ini. Dari Jakarta, Miftah Kulgani melaporkan. Tolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), ratusan pengemudi ojek online geruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka resah dengan rencana penerapan ERP yang dituding akan menambah beban hidup. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Jabodetabek menggeruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Masa minta agar Pemprov DKI batalkan rencana penerapan jalan berbayar atau ERP di 25 ruas jalan ibu kota. Tolak ERP untuk penerapan di jalan nasional DKI. Para pengemudi ojek online mengaku resah dengan rencana penerapan ERP
yang dinilai akan menambah beban hidup mereka dengan makin membengkaknya biaya operasional mencari nafkah di ibu kota. Hari ini kita jadwalkan 802 aksi predator menggugat jilid 2 dengan massa yang lebih besar karena kita melibatkan dari komunitas dari beberapa aliansi ojek online yang ada di Jakarta bahkan Jabodetabek, karena kita semua adalah satu kesatuan sebenarnya. Untuk teman-teman ojek online ini kita satu solidaritas karena kita berdampak terhadap apa yang nanti akan diterapkan oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini. Massa mengaku menolak segala bentuk mediasi dan mendesak pejabat Gubernur DKI Jakarta secara tegas membatalkan penerapan ERP. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjanji akan mengkaji lebih dalam mengingat rencana tersebut telah menuai reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Jadi kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di Dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya. Meski berlangsung tertib, namun sepanjang aksi berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat lumpuh total. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pengemudi mobil Fortuner berplat Dinas Polri yang tabrak pemotor di Jakarta Timur gunakan plat palsu. Pelaku merupakan menantu seorang perwira polisi di Lampung. Usai viral di media sosial, sebuah mobil berplat dinas polisi yang menabrak pengendara motor di Jakarta Timur ternyata memakai plat palsu. Pengendara mobil YA merupakan menantu seorang perwira Polri yang berdinas di Lampung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan YA diduga menyalahgunakan plat dinas polisi 3110-00 dengan stiker Mabes Polri di bagian kaca belakang mobil. Saat ini polisi masih mendalami terkait kepemilikan plat dinas Polri tersebut. Pendalaman yang kita lakukan adalah tidak menggunakan TNKB sebagaimana aslinya. Ya. Kita tunggu, yang jelas pengguna ini bukan merupakan anggota Polri, dan mobil dinas tersebut yang diviralkan dengan mengatakan mobil dinas Polri ini juga bukan merupakan mobil dinas Polri. Mobil Fortuner kini berada di Satwil Lantas Polres Jakarta Timur dan telah berganti nomor menjadi B1236 FJD. Kondisi mobil rusak di pintu penumpang sebelah kiri dan pijakan mobil. Sementara YA masih diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya viral di media sosial, mobil Toyota Fortuner berplat dinas Polri menerobos lampu merah di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur dan menabrak pengendara motor lalu kabur. Mobil akhirnya dihentikan pada jarak 500 meter dari lokasi. Korban yang terluka telah dirawat di rumah sakit. Sementara itu korban memutuskan untuk damai karena pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR akan memanggil pemerintah dan Badan POM terkait kasus baru gagal ginjal akut yang menyebabkan anak 13 bulan di Jakarta meninggal dunia. Terkait kasus ini, Badan POM melakukan pengujian bahan sampel obat sirup yang digunakan korban dan menyatakan aman dikonsumsi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kasus baru gagal ginjal akut progresif atipikal yang ditemukan di Jakarta. Kasus gagal ginjal akut ini menimpa dua orang anak berusia 13 bulan dan 7 tahun, yakni di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari dua anak tersebut, satu di antaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia. DPR pun akan meminta penjelasan kepada pihak terkait mengapa hal ini bisa terjadi. Saya sudah sampaikan kita akan minta komisi teknis dan juga terutama pemerintah untuk kemudian menelaah kenapa hal ini bisa terjadi lagi. Apakah kemudian itu sisa-sisa obat yang belum tertarik, karena kalau yang sudah beredar di masyarakat ini kan juga agak susah, apalagi di daerah-daerah pelosok. Nah, untuk itu kita jadikan evaluasi dan kemudian menjadi satu tindakan yang terukur dan tegas dalam hal mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi. Sementara itu, Ketua Umum IDAI PIP Rimba Sarah Yanuarso mengaku prihatin atas kejadian ini.
Pihaknya menginstruksikan seluruh dokter spesialis anak untuk menghentikan sementara penggunaan obat sirup merek Praxion sambil menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang. Jadi mari kita berdoa bersama-sama ya, semoga tidak lagi ada kasus-kasus baru ya, karena bagi kita semua satu nyawa anak itu sangat berharga ya, tidak bisa dinilai dengan uang walaupun triliunan rupiah, satu nyawa itu sangat berharga, dan kita mari melindungi anak-anak kita ya supaya sehat dan tidak kita berikan obat-obatan yang berbahaya. Terkait kasus baru gagal ginjal akut, Badan POM RI sudah melakukan pengujian bahan obat sirup, mulai dari pemeriksaan obat sisa yang diminum pasien hingga bahan baku penggunaan obat terkait. BPOM menyebut kandungan dalam obat sirup Praxion aman digunakan masyarakat karena mengandung etinol glikol dan dietilen glikol yang sesuai ambang batas pemakaian. Perlu kami sampaikan dari hasil pengujian terhadap 7 sampel yang tadi sudah disebutkan, hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat. Artinya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau standar yang ada di Farmakope Indonesia. Meski demikian, Badan POM mengambil langkah antisipatif berupa pemberhentian izin produksi dan distribusi sementara terhadap obat Praxion. BPOM juga mengimbau seluruh orang tua agar memperhatikan penggunaan obat sebelum diberikan kepada anak yang sedang sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon di depan gedung Kementerian Keuangan. Sejumlah pohon setinggi 15 meter di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini tumbang pagi hari tadi. Pohon yang tumbang menimpa aliran listrik dan lampu penerangan jalan. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada dini hari tadi. Satu kendaraan sepeda motor yang terparkir ringsek tertimpa kayu pohon. Petugas internal Kemenku mengevakuasi pohon dengan menggunakan mesin pemotong dan alat lainnya. Pemirsa, wanita Parubaya ditemukan tewas dan sepucuk pistol ditemukan di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.